ini saya berada di sekolah SD Negeri 51 Lubuk Linggau dengan Ibu Anggun Melisa, seorang pendidik di SD Negeri 51 Lubuk Linggau. Selamat siang Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana? Baik Ibu, Alhamdulillah juga baik. Perkenalkan Ibu, saya Yuda Agustin, mahasiswa dari Universitas Kebiar Islam Mari, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik Ibu, tujuan saya mewawancarai Ibu Anggun untuk mendiskusikan pengalaman Ibu dalam menerapkan kurikulum merdeka dan pengembangan diri sebagai pendidik nasional. Sebelum masuk ke pertanyaan pertama, saya ingin berterima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kami. Baik Ibu, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Apakah yang Ibu bisa bagikan tentang kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka itu menurut saya pribadi yang bisa saya bagikan itu kurikulum merdeka itu adanya fleksibilitas kita sebagai guru, di mana dia itu tidak menekankan pada dia itu menekankan pada pengembangan karakter melalui profil, misalnya profil pelajar Pancasila itu kan, terus ya relevan materinya, relevan berkesinambungan antar jenjang itu jadi dia itu kurikulum merdeka itu materinya berfokus pada materi yang berkesinambungan antar jenjang dan relevan pada kehidupan sehari-hari itu. Jadi itu memberikan keleluasan bagi guru dalam mengajarnya sesuai tahap capaian siswanya. Pertanyaan selanjutnya Ibu, bagaimana pandangan Ibu Anggun setelah menerapkan kurikulum merdeka tersebut? Pandangan saya sebagai guru itu merasa lebih bebas dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan siswa di dalam kelas, itu kan sesuai dengan kondisinya tanpa terbebani dengan target materi yang terlalu padat, misalnya kan masih merasa saya juga masih merasa kesulitan dalam memahami konsep pembelajarannya. Dalam kurikulum merdeka kan ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya dalam penyusunan modul ajarnya masih dalam kesulitan. Terus pandangan saya juga dalam kurikulum merdeka ini saya lebih harus meningkatkan kompetensi, lebih mudah dalam peningkatan kompetensi karena ada platform digital itu, sehingga kita bisa belajar mandiri gitu kan untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Baik Ibu, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Perbedaan dasar apa yang Ibu rasakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum merdeka? Perbedaannya itu misalnya dari segi kurikulum sebelumnya itu kalau nggak salah itu kurikulum K13 itu ya, baru kurikulum. Perbedaannya itu diletak dari materi. Materinya itu pada kurikulum 13 itu padat materinya, jadi sehingga guru itu sering kejar-kejaran demi menuntaskan kurikulum materi-materinya itu, jadi sehingga harus selesai tepat waktu gitu, baik siswanya tercapai atau enggak tercapai harus materinya harus selesai. Kalau kurikulum 13 itu fokusnya pada materi pokok, jadi pembelajarannya lebih mendalam gitu kan. Jadi dia itu lebih menilai proses belajarnya. Terus jam pelajarannya, kalau K13 itu jam pelajarannya itu kaku, dia harus per minggu untuk setiap mata pelajaran. Kalau kurikulum merdeka itu dia alokasinya ada itu untuk alokasi proyek P5. Dalam 1 tahun itu ada penguatan profil penguatan di pelajar Pancasila. Yaitu jadi belajar itu tidak harus di dalam kelas kalau kurikulum merdeka. Siswanya ya di siswanya, jadi dia itu mendapat pengetahuan itu harus di kelas, kita bisa diajak ke lingkungan sekitar gitu kan.
bisa aksi nyata, dia belajar tuh dari lingkungan nyata, itu perbedaannya. Terus metode, dari segi metode ya, K13 itu guru itu cenderung pakai metode, satu metode aja deh, satu cara. Semua siswa tuh dia pakai satu metode untuk mengajar. Kalau kurikulum Merdeka kan dia menerapkan pembelajaran berdiferensial. Jadi guru itu menyesuaikan cara mengajarnya terus berdasarkan tingkat kemampuan siswa dan gaya belajar masing-masing siswa. Baik dari penilaiannya juga itu berbeda. Kalau kurikulum 13 itu dia bertumpu di penilaian ujian akhir, dia penilaiannya di, kalau misalnya kurikulum Merdeka itu dia itu dari nilai proses atau asesmen formatif. Jadi dia itu evaluasi selamanya, dievaluasi itu dari proses belajar keseharian, proses belajar siswanya. Jadi dia itu melihat perkembangan karakter dan kompetensi siswa, bukan sekedar angka, jadi itu. Lanjut lagi ke pertanyaan kedua, apa yang Ibu Abdul sukai dari implementasi kurikulum? Yang saya sukai itu yaitu kurikulum Merdeka itu pergeseran dari fokus. Dulu kurikulum K13 itu fokusnya apa yang saya ajarkan. Kalau misalnya jadi bergeser, ada kurikulum Merdeka itu dia berfokus menjadi bagaimana sih siswa berkembang gitu. Jadi kita tuh fokusnya di dalam diri kita tuh mencari tahu bagaimana biar supaya siswa itu bisa berkembang gitu kan. Kalau dulu kurikulum 13 tuh kita tuh harus apa yang saya ajarkan gitu kan. Kalau sekarang kita itu pokoknya apa yang membuat siswa itu berkembang harus kita latih. Bagaimana itu tentang itu deep learning? Deep learning itu suatu pendekatan, di mana pembelajaran mendalam. Jadi siswa itu tidak hanya menghafal fakta dia itu kalau deep learning itu, tapi dia benar-benar memahami makna yang mengait antar konsep dan dia mampu menerapkannya gitu kan. Dia tidak pendekatan deep learning itu dia siswa itu tidak menulis itu hanya sekedar hafal, tapi dia siswa itu mengetahui makna dan bisa untuk mampu menerapkannya di dalam kehidupan dia sehari-hari. Pertanyaan yang keenam, bagaimana menurut Ibu tentang 7 kebiasaan memang Indonesia? Menurut saya kebiasaan Indonesia itu sebenarnya itu program kementerian itu ya, itu sangat menarik sih sebenarnya untuk menyederhanakan pembentukan karakter dari anak-anak itu, di mana dia itu menjadi aktivitas harian yang konkret dan teratur gitu kan. Jadi itu tuh sebenarnya secara tidak langsung itu bisa menentukan karakter, misalnya bangun pagi, beribadah gitu kan. Jadi dia disederhanakan pembentukan karakter itu, jadi menjadi aktivitas harian, tapi dia bisa pembentukan secara karakter secara otomatis gitu. Lanjut lagi, apakah Ibu terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti YSN, BBDL, SBI atau yang lainnya? Untuk sekarang sih saya belum terlibat dalam organisasi apapun. Lanjut ke pertanyaan menurut Ibu seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca seperti penelitian baru, novel atau komik atau warta untuk mendukung profesionalitas? Menurut saya itu misalnya pembacaan hasil itu sangat penting, karena itu hasil penelitian itu, misalnya kita tanpa membaca hasil penelitian, kita itu beresiko sebagai guru itu terjebak dalam misalnya
metode lama yang kita gunakan, padahal udah ada metode baru yang lebih fleksibel gitu kan. Dengan kita tidak membaca hasil penelitian, kita masih terjebak dalam metode-metode lama gitu kan. Terus mungkin aja metode lama itu sudah tidak relevan lagi gitu kan. Kalau misalnya komik itu kan kita harus baca, kita itu apalagi saya sebagai guru kelas 1, anak-anak kan suka itu dengan cerita-cerita. Jadi dengan saya membaca komik, saya bisa juga menceritakan dengan anak-anak tukar ulang. Jadi itu jadi sangat penting gitu kan menurut saya. Menurut Ibu seberapa penting bagi seorang guru itu dalam menulis seperti buku, artikel, atau tulisan ilmiah di media digital? Menurut saya artikel itu bentuk profesional tingkat lanjut bagi seorang guru gitu kan, dimana ide-ide itu kita bisa tuangkan di media digital itu juga sebagai evaluasi, bisa kita gunakan sebagai evaluasi tentang bisa kita berbagi dengan teman-teman seluruh dunia gitu kan. Dengan kita membaca di media itu, kita bisa berbagi tentang apakah metode yang kita pakai itu, apakah kita mengalami kegagalan, apakah kita mengalami keberhasilan dengan metode-metode. Kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Terus juga kita juga bisa berbagi praktik baik gitu kan kepada seluruh gitu kan. Bisa saja dengan kita menulis di media digital itu, mereka bisa belajar dari kita gitu kan, sebagai praktik baik, berbagi praktik baik gitu kan. Apakah terdapat pemahaman yang akan dibagi menurut kami mahasiswa dalam mencintai profesi guru? Maksudnya apa? Gimana? Apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagi untuk membantu mahasiswa dalam profesi itu ya? Kalau sejauh ini pengalaman belajar saya itu ya, menjadi guru itu enak gitu kan. Kita itu bisa belajar setiap hari gitu kan, bisa berbagi kebaikan, dan kita bisa anggap saja kita menjadi pahlawan pendidikan apalagi bagi seseorang yang sedang mencari arah hidupnya gitu kan. Jadi kita tuh sebagai pahlawan, kita sebagai pahlawan yang dimana anak itu belum menentu arah hidupnya, kita bimbing hingga kita itu terarah hidupnya. Mungkin kita nggak mengharap imbalan sih kan ya, tapi kita bisa belajar setiap hari, terus kita bisa berbagi kebaikan yang positif pada seluruh anak-anak. Yang dapat Ibu rekomendasikan untuk kami mahasiswa calon guru tersebut dalam menjalani pendidikan ini sehingga bisa menjadi guru yang bertanggung jawab? Kalau menurut saya untuk buku bacaan itu sebagai buku penunjang ya, buku penunjang itu saya merekomendasikan itu novel Guru Aini Andrea Herata. Dia itu menceritakan kisah kegigihan seorang guru matematika. Baterai penuh lingga Dia berjuang, jadi sehingga anak yang bodoh tadi udah berhasil dia mencintai pelajaran matematika. Terus juga buku Laskar Pelangi, dimana kan Laskar Pelangi itu perjuangan seorang guru mengajar di tempat yang fasilitasnya kurang dari itu, tapi dia masih punya semangat untuk mendidik anak-anak tersebut. Kalau untuk buku-buku yang lain, misalnya buku-buku untuk adaptasi kumar-kumar itu bisa cari sendiri gitu kan, bisa pelajari di internet tentang penyusunan modul ajar, penyusunan gitu kan. Selanjutnya pelajaran apa yang Ibu sarankan untuk kami sebagai mahasiswa pelajari akan menjadi guru yang ibadah?
keterampilan yang harus kita dalami itu keterampilan pedagogi, keterampilan digital yang peran utama untuk zaman sekarang itu ya, digital dan teknologi informasi itu. Terus keterampilan keterampilan menilai siswa. Jadi kita itu harus objektif dalam menilai siswa itu. Maka kita butuh keterampilan gitu kan. Jadi kita tuh menilai siswa itu dari proses belajar sehingga berkelanjutan gitu. Jadi dia bisa saja kalau kita cuma sekedar menilai nilai, bisa saja pada saat ujian dia mencontek gitu kan. Jadi maka itu butuh kita keterampilan dalam menilai, terus keterampilan emosional, interpersonal itu kan. Jadi kita tuh harus jadi guru itu sebagai fasilitator siswa. Terus keterampilan menciptakan suasana kelas yang kondusif gitu, itu kita perlu juga sebagai guru itu mempunyai keterampilan menciptakan suasana kelas gitu kan, yang nyaman, yang secara psikologis. Jadi siswa itu nggak takut, dia nggak takut bertanya, nggak takut, jadi dia itu berani salah gitu kan. Adaptasi belajarnya itu bisa sepanjang hayat. Ibu, apakah ada masukan atau tips untuk kami mahasiswa yang calon guru? Kalau masukan dari saya sih, kalau dari kalian kan calon guru baru gitu kan, jadi gunakanlah bahasa itu jangan yang terlalu tinggi gitu kan. Terkadang gunakanlah bahasa ibu yang bahasa ibu sehari-hari mereka, sekali-sekali baru. Jadi jangan gunakan yang terlalu tinggi bahasanya, nanti dia nggak ngerti. Terus usahakan kuasai ice breaking biar jadi siswa itu nggak merasa bosan dia, karena kan siswa-siswa tuh dia tuh punya waktu fokusnya itu cuma sedikit, yaitu paling 20 menit 30 menit, udah itu dia nggak fokus lagi. Jadi pada saat dia nggak fokus kita harus ice breaking gitu kan. Ya itu aja. Baik Ibu, terima kasih banyak atas masukan dan tips untuk kami mahasiswa calon guru SD. Dan terima kasih banyak juga Ibu atas kesediaan Ibu menjaga pertanyaan tersebut dengan sangat cepat dan baik, serta waktu yang Ibu luangkan untuk bekerja dengan sangat baik. Dan juga saya mohon maaf Ibu sama wawancara saya ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati Ibu, saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi ya Ibu. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.